Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Kasih Yesus
sekali. Sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita berdoa dulu yuk. Kakak Hana yang pimpin ya. Silakan Kakak Hana. Yuk teman-teman, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Senang sekali hari ini kami bisa beribadah kembali. Tuhan Yesus pimpin kami ya, supaya kami tetap semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa kan? Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Nah adik-adik, tadi ibadah kita sudah dibuka oleh Kak Hana dan Kak Chelsea. Mereka menaikkan satu pujian tentang kasih Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Dan memang benar ya, kasih Tuhan kita, Yesus Kristus itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Buktinya hari ini kita masih bisa beribadah. Nah adik-adik, sekarang Kak Manti mengajak kita semua untuk berdiri, bertepuk tangan. Kita akan menaikkan satu pujian bersama Kak Hana, Kak Chelsea, dan satu lagi Kak Feren. Yuk, bangkit berdiri. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Wah, adik-adik, bener ya, pujian yang dinaikkan oleh teman-teman kita tadi luar biasa banget. Memang benar, dari Senin, Selasa, Rabu, sampai hari Minggu, Tuhan Yesus kita tetap segalanya bagi kita. Oke? Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mempersiapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kak Manti mengundang kita semua bangkit berdiri, lipat tangannya, kita menaikkan satu persembahan pujian kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita undang untuk kita menaikkan pujian ini bersama-sama ya. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita naikkan pujian ini dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah kembali. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang menolong kami untuk kami mengerti setiap firman yang kami dengar hari ini. Lebih luas, Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang Kak David akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan telinga yang baik, duduk yang rapi, dengarkan firman Tuhan ya. Yuk kakak mau ajak adik-adik dan mama papa berdoa bersama-sama. Yuk. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, aku mau duduk diam, mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, berbicaralah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingatkah cerita firman Tuhan yang minggu lalu? Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi berlayar ke seberang, ya. Begini ceritanya adik-adik ya. Ketika Tuhan Yesus telah tiba di satu daerah yang namanya Gerasa, adik-adik, begitu Tuhan Yesus turun dari perahu, wah, ada seorang laki-laki, dia berteriak-teriak, berlari menghampiri Tuhan Yesus. Dia ternyata orang yang dikerasuki oleh setan, adik-adik. Dia berteriak-teriak, ya, dia
suka memukuli dirinya sendiri. Ih, takut ya adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus tenang, dia menghadapi orang itu. Ya, adik-adik, orang gila itu berlari menghampiri Tuhan Yesus. Dia datang lalu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Dia berkata, "Yesus, apa urusanmu dengan kami? Engkau anak Allah yang maha tinggi." Wah, adik-adik, suaranya kok begitu ya? Ternyata orang ini dikuasai oleh setan. Wah, setan yang berbicara adik-adik melalui orang ini. Ya, adik-adik, kasihannya orang ini ya. Orang ini tidak berdaya, dikuasai oleh setan. Ya, Tuhan Yesus sayang sekali sama orang ini. Tuhan Yesus ingin membebaskan orang ini dari ikatan setan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bertanya, "Siapa kamu?" Lalu setan ini berkata, "Aku ini Legion, karena kami banyak." Wah, dia namanya Legion adik-adik, karena setannya banyak sekali. Lalu setan ini memohon kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengusir mereka keluar dari orang ini. Ya, mereka berkata, "Jangan siksa kami, jangan hukum kami." Adik-adik, setan-setan takut kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi. Ya, Tuhan Yesus berkuasa atas setan-setan. Lalu Tuhan Yesus mengusir setan-setan ini untuk keluar dari orang ini. Pada waktu itu adik-adik, ada para penjaga yang sedang membawa babi-babinya. Wah, adik tahu suara babi-babi? Kuik, 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 kuik. Ya, ternyata di lereng sana ada sekelompok babi-babi sedang mencari makan. Ya, dan ada penjaga-penjaganya. Ya, lalu setan ini berkata kepada Tuhan Yesus, minta supaya mereka boleh pindah kepada babi-babi itu. Jadi setannya mau pindah masuk ke dalam babi-babi itu. Dan Tuhan mengizinkan. Ya, lalu setan itu keluar dari orang ini dan masuk ke dalam babi-babi itu. Orang ini menjadi sembuh adik-adik. Ya, tidak diikat lagi oleh setan. Setannya sudah keluar karena sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar. Apa yang terjadi dengan babi-babi itu? Babi-babi itu dimasuki oleh setan tadi. Lalu mereka menjadi liar. Mereka berlari-larian adik-adik. Mereka mungkin bertabrak-tabrakan ya. Karena babi-babi itu ada di lereng dekat jurang. Lalu terjunlah babi-babi itu semuanya ke dalam jurang. Jumlahnya banyak sekali adik-adik. Ada 2000 babi-babi. Babi-babi itu masuk ke dalam jurang dan mati semuanya. Ya, tentunya penjaga-penjaga itu sangat ketakutan, panik ya. Mereka tahu apa yang terjadi. Babi-babi itu mati semuanya. Wah, akhirnya penjaga-penjaga ini mereka kembali ke kotanya. Ya, mereka menceritakan apa yang sudah terjadi, terhadap orang gila tadi dan terhadap babi-babinya. Nah, akhirnya orang-orang dari kota itu datang kepada Tuhan Yesus ingin cari tahu apa yang sudah terjadi. Orang-orang dari kota itu datang kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka datang, betul adik-adik, orang tadi ada di samping Tuhan Yesus, sudah sembuh, sudah berpakaian. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang gila itu.
Tetapi orang-orang yang tadi datang dari kota, mereka menjadi takut, ya, dan meminta supaya Tuhan Yesus meninggalkan daerah mereka. Ya, lalu orang ini yang sudah sembuh tadi berbicara kepada Tuhan Yesus, memohon supaya dapat mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan orang ini untuk kembali pulang ke rumahnya. Kamu pulang ke rumahmu. Beritakanlah tentang kebaikan Tuhan, apa yang sudah terjadi atasmu. Ceritakan kalau Tuhan mengasihi kamu. Adik-adik, Tuhan Yesus baik banget ya. Tuhan Yesus mengasihi orang ini. Yang tadinya orang ini gila, orang ini tidak punya pengharapan, ya, tidak pernah tidur siang dan malam, hanya berteriak-teriak saja, dikuasai oleh setan, ya. Sekarang orang ini sudah menjadi normal kembali, bahkan sekarang menjadi pemberita Injil. Orang ini kembali kepada kotanya, rumahnya. Di sana dia memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang lain. Dia memberitakan Tuhan Yesus hebat, sudah mengusir setan-setan dari hidupnya, dari dirinya. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang kepada orang ini, ya. Juga Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus tidak ingin ada satu orang pun juga binasa, ya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu luar biasa, ya. Dia mengalahkan setan-setan. Jadi adik-adik jangan takut kalau adik-adik sendiri di rumah, tidur sendiri di rumah, ditinggalkan sebentar sama papa mama. Jangan takut ya adik-adik, karena Tuhan Yesus ada bersama adik-adik. Tuhan Yesus adalah sahabat adik-adik, ya. Adik-adik, sekarang kakak mau bertanya, adakah adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus, angkat tangannya. Kak, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kalian mau percaya kepada Tuhan Yesus, kakak ajak kalian berdoa, ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, adik-adik ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan Yesus, Engkau hebat. Engkau sudah mengalahkan setan-setan. Tuhan Yesus, saya mau percaya kepadamu. Tuhan Yesus, ampunilah dosaku, sucikan aku, maafkan aku suka bersalah, tidak taat. Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Sekarang aku mau percaya kepadamu. Adik-adik, sebutkan nama adik-adik masing-masing ya. Kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, catatlah namaku dalam kitab kehidupanmu. Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamatku sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu baik sekali ya. Dia mengasihi adik-adik. Dia dari surga datang ke dalam dunia, lahir di kandang domba, kemudian dia mati di kayu salib untuk menebus adik-adik, menebus papa mama, menebus Kak David dari dosa kita, supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Ya, yuk kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus sangat baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus sangat baik. Sekali lagi, lebih keras lagi ya. Tuhan Yesus sangat baik.
Mama dan Papa, Tuhan ingin tidak ada seorang pun juga dari anak ini yang binasa. Karena itu, kita harus mendidik anak-anak kita semakin lebih lagi mengenal Tuhan. Ajarkan mereka tentang firman Tuhan, ya takut akan Tuhan. Terima kasih Papa Mama yang sudah mendampingi mereka. Terima kasih untuk semuanya, adik-adik, Papa Mama. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ayat hafalan kita hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada barang-barang bekas. Untuk apa ya barang-barang ini ya? Sudah tidak terpakai lagi. Dibuang sajalah. Ada telepon. Halo, dengan Kak Foni di sini. Ini dengan siapa ya? Hai Kak Foni, ini dengan Kak Christine. Kak Foni lagi ngapain? Oh, hai Kak Christine. Ini Kak Foni sedang membereskan botol-botol bekas, dus bekas yang tidak terpakai lagi. Mau dibuang, Kak? Oh iya Kak Foni, walaupun barang itu sudah menjadi bekas, tapi masih bisa diubah menjadi barang yang berguna dan berharga loh Kak. Coba deh dipikirkan. Baiklah Kak. Kak Foni tidak akan membuangnya. Terima kasih ya Kak buat nasihatnya. Sama-sama Kak Foni, semoga berhasil ya. Bye! Bye Kak Christine. Apa ya yang dimaksud Kak Christine kalau barang-barang ini masih bisa berguna dan berharga? Aha, Kak Foni tahu maksud Kak Christine. Akan Kakak buat. Mau tahu dengan apa yang akan Kakak lakukan dengan botol bekas ini? Yuk, kita sama-sama membuatnya ya. Bahan-bahannya adalah botol plastik, spidol, gunting, lem, dan juga kertas. Yuk, kita mulai ya. Pertama-tama, kita gunting botol plastik ini menjadi 2 bagian. Adik-adik bisa minta pertolongan dari Papa Mama ya. Yang kita pergunakan adalah botol yang paling bawah. Lalu, botol ini kita akan tutupi dengan kertas. Kertasnya bisa menggunakan warna apa saja yang adik-adik suka ya. Jangan lupa untuk menggambarnya dengan gambar kesukaan adik-adik. Kakak akan menggambar kelinci. Nah, kakak juga akan menggambar kuping kelinci ini. Lalu jangan lupa diwarnai dan digunting. Nah, setelah selesai digunting, kuping ini kita tempelkan di bagian depan dari botolnya. Nah, adik-adik, sudah selesai nih botol plastiknya. Dan sekarang botol ini sudah bisa kita gunakan. Untuk apa ya? Wah, kakak akan menyimpan gunting, pensil, semua barang-barang bisa kita rapikan, masukkan ke dalam botol ini. Nah, adik-adik, yang kakak buat bukan sekedar botol ini, tapi ada yang lain, yaitu dus. Kotak pensil juga terbuat dari kotak susu yang sudah rusak. Dan kakak juga membuat kotak pensil dari botol. Ya, ini kita bisa bawa ke sekolah loh. Unik ya adik-adik ya. Adik-adik, seperti botol dan dus ini yang sudah rusak, tidak terpakai dan akan dibuang, tetapi oleh tangan yang ahli
atau oleh orang yang mau memakainya kembali, barang-barang itu bisa menjadi barang-barang yang baru, ya, yang berguna dan berharga. Nah, adik-adik, sama seperti hidup kita ya. Kita yang suka melakukan kesalahan, nggak taat sama Tuhan, kita berdosa dan hati kita menjadi kotor. Tapi Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita. Dia mengasihi kita adik-adik, sehingga Dia mau datang dari surga ya, menjadi manusia, kemudian mati di atas kayu salib, menebus hidup kita dari dosa. Ya, membersihkan hati kita yang kotor itu, memperbaikinya dan menjadikannya lagi menjadi baru. Ya, adik-adik, siapa yang mau hidupnya, hatinya dibersihkan oleh Tuhan Yesus, dijadikan baru? Yuk, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangannya dan ikuti kata-kata kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Tuhan Yesus yang mengampuni dosa saya. Dan saya percaya Tuhan Yesus membersihkan, menyucikan hati saya yang kotor menjadi putih seperti salju. Tuhan Yesus mengubah hati saya, menjadikan hati saya baru. Saya mau semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saya berdoa. Amin. Kasih yang terbesar menebus dosaku, ku diselamatkan oleh Yesus Tuhan. Ku nyanyi la 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 haleluya, la 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 haleluya. Kau ada dalamku, Kau ada dalamku, selalu bersamaku, bersamaku. Takkan tinggalkanku, takkan tinggalkan selama hidupku. Ku nyanyi la 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 haleluya, la 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 haleluya. Hai teman-teman, namaku Hailan. Aku kangen pada teman-teman. Sekarang aku mau memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Teman, saya ingin mempresentasikan puisi yang berjudul Ibadah yang Berkenan kepada Allah.
ibadah yang berkenan kepada Allah. Ya Tuhan, hanya kepadamu aku menyembah. Dalam segenap hidupku, kupersembahkan kepadamu. Kupikul salibmu dan kulakukan firman-Mu. Itulah yang kau rindukan dalam dirimu. Bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi perbuatan nyata dalam segenap hidupku. Aku rindu menyenangkan hatimu, ya Bapa. Semoga perbuatan aku berkenan kepada Allah, ya Bapa. Terima kasih. Wow, seneng banget deh lihat teman-teman yang bagi berkat hari ini. Teman-teman yang lain juga boleh mengirimkan video bagi berkatnya. Boleh bercerita, menyanyi, menggambar, dan yang lainnya. Sekarang waktunya kita menutup ibadah dengan Kak Manti. Adik-adik, luar biasa sekali ibadah kita hari ini ya. Ada yang puji Tuhan, ada yang bagi berkat, dan firman Tuhannya begitu luar biasa menguatkan kita semua. Ingat ya adik-adik ya, kita semua itu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita apapun keberadaan kita. Nah, saatnya kita menutup ibadah kita. Sebelum kita berpisah, Kak Manti undang untuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang ibadah hari ini. Kami begitu bersuka cita dan begitu diberkati dengan setiap pujian, dengan setiap kesaksian adik-adik, puji-pujian yang dinaikkan, dan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya firman Tuhan itu jatuh dalam hati kami, masuk dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kami, dalam hidup adik-adik kami, dan setiap anak-anak yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga, mama dan papa, supaya Tuhan juga yang memberkati setiap orang tua adik-adik kami Tuhan. Berkati mama-mama, papa-papa semua, adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Semua kami masuk dalam rencana Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Kami mau berdoa juga untuk bangsa kami, supaya Tuhan sendiri yang berdaulat atas bangsa kami, yang bekerja atas negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa semua kami dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Dengan berkat yang daripada Tuhan, dan mempertemukan kami kembali pada minggu depan dalam ibadah kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday buat semua kita.